Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas tentang konsep teoritis dan penyusunan hipotesis. Kenapa harus kita belajar tentang ini? Karena nanti untuk praktek yang keduanya kalian harus membuat bab 2. Nah, di bab 2 ini selain dari teori-teori, kalian harus membuat nanti kerangka konsep dan kerangka teori. Oke ya. Jadi kerangka itu ada dua, ada kerangka teori dan kerangka konsep. Dimana kalau kalian kan kemarin sudah membuat bab 1. Bab 1 itu kan sudah disusun sedemikian rupa berdasarkan fenomena, data, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini berarti isinya adalah tinjauan pustaka atau landasan teori, di mana berarti kalian harus membuat semua teori yang berhubungan dengan penelitian yang kalian buat. Contoh misalnya mau penelitian hubungan antara kecemasan dengan skala nyeri misalnya gitu ya. Nah, berarti kalian di teorinya itu harus memunculkan teori tentang kecemasan secara umum, teori tentang nyeri ya, dan nanti kalian harus membuat teori tentang operasi gitu ya. Nah, setelah membuat teori-teori berdasarkan berbagai sumber, terakhir kalian harus membuat ramuan berupa bagan atau skema atau peta konsep di mana dari banyak teori yang kalian buat ini, kalian buat menjadi suatu pohon topiknya. Ya, itu yang disebut dengan kerangka teori. Berdasarkan dari teori-teori yang sudah ada. Nah, kalau kerangka konsep itu adalah kalian membuat kerangkanya dari penelitian yang akan kalian buat. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau teori berdasarkan teori-teori yang ada di bab 2, kalau konsep berarti berdasarkan konsep yang akan kalian teliti. Nah, ini Ibu akan skip ya untuk pengertian. Nah, sebelum membuat itu kalian harus tahu dulu variabel. Karena variabel ini akan menentukan tanda panah ya. Jadi nanti kan kalian membuat kerangka itu akan ada tanda panah garis putus-putus, tanda panah dari X ke Y atau lain sebagainya, itu semuanya ada maknanya. Nah, kalau variabel, jadi variabel itu ada yang terikat, ada yang bebas, ada yang moderate. Ini Ibu akan contohkan penelitian Ibu ya kemarin dengan Pak Fikri, dan ini sudah dipublish, kalian bisa lihat di websitenya ini ya. Jadi quality of life of nurse anesthesis during pandemic COVID in Indonesia. Jadi kenapa di Indonesia? Karena ini mengambilnya penata anestesi di seluruh Indonesia ya. Nah, di sini penelitiannya tentang quality of work life of nurse anesthesis. Berarti variabel bebasnya itu biasanya adanya di depan. Ya, jadi misalnya hubungan antara kecemasan dengan tingkat skala nyeri, berarti kecemasannya itu adalah variabel bebasnya. Nah, panah ini berarti ini akan mempengaruhi ini. Ya, dimana ternyata kualitas penata anestesi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah ini yang Ibu teliti kemarin. Jadi ada faktor dari desain pekerjaan, konteks pekerjaannya, dari kehidupan dia dalam bekerja, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan variabel terikat. Kenapa terikat? Karena ini terikat dengan variabel bebasnya. Karena yang ini akan mempengaruhi ini. Clear ya? Jadi gampangnya itu sebenarnya variabel bebas itu mana yang mempengaruhi, variabel terikat mana yang dipengaruhi. Nah, terus muncullah variabel moderator atau variabel perancu atau pengganggu istilahnya ya. Maksudnya apa? Variabel bebas sama variabel terikat ini ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi hasilnya. Contohnya misalnya dari segi karakteristik responden, dari umur, jenis kelamin, pendidikan, tipe rumah sakit, terus status sudah menikah atau belum, ini juga bisa mempengaruhi hasil dari quality of life, jadi pribadinya masing-masing. Sehingga variabel moderator ini biasanya kita tanyakan juga dan nanti datanya akan kita olah, gitu ya. Nah,
ini tanda panahnya ya, jadi ini akan dipengaruhi oleh ini. Nah, ini ada faktor-faktor moderatornya ataupun perancu atau pengganggu yang harus kita lihat, karena ini bisa menjadikan faktor bias ya dalam penelitian. Nah, ini ya tadi ya, lebih jelasnya tadi ya dari contoh. Nah, ini ada garis putus-putus, garis panah. Kalau yang putus-putus itu biasanya tidak diteliti. Misalnya ya, yang ini. Kalian tidak meneliti tentang ini ya, kalian nanti buat nih garisnya putus-putus. Tapi saran Ibu mah tetap diteliti ya, maksudnya kita tetap ambil datanya, nanti kita olah supaya kita tahu apakah ini biasnya signifikan atau tidak. Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti ada kotak-kotak, itu ada maknanya juga putus-putus ataupun tidak. Nah, sehingga nanti kita akan membuat kerangka konsep. Nah, ini contohnya ya, kerangka ini konsep, bukan teori ya, ini kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini contohnya tadi ada 4 ya yang akan Ibu teliti. Dari mulai work life design dan lain sebagainya. Sehingga keempat ini akan mempengaruhi quality of work life. Jadi sesimpel ini buat untuk kerangka konsepnya. Jadi sesuai dengan kalian itu mau penelitiannya mau lihat apanya sih? Ya, itu yang kita buat sebagai kerangkanya. Nah, oke, terus sehingga nanti kita akan muncullah hipotesis. Hipotesis itu kan berarti dugaan sementara atau jawaban sementara. Contoh misalnya penelitiannya tadi pengaruh efek anestesi terhadap tingkat skala nyeri misalnya. Nah, pengaruh berarti kan ini akan menjawab apakah nanti hasilnya ada pengaruh atau tidak. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi menurut kalian nanti endingnya penelitian ini apakah ada hubungan atau pengaruh atau tidak? Dugaan sementara kita misalnya ada pengaruh antara anestesi spinal dengan bla bla bla. Nah, Bu, kita buat hipotesisnya dari mana? Kalian baca sumber literatur yang ada. Misalnya, kan sudah ada nih dulu penelitian yang hampir mirip. Nah, hasilnya gimana? Oh, hasilnya ternyata ada hubungan atau ada pengaruh. Berarti kita bisa ambil hipotesisnya sementara adalah itu. Makanya kita harus teliti, karena kita akan melihat apakah hipotesis ataupun dugaan sementara kita ini matching dengan hasil yang nanti akan kita olah datanya. Bu, kalau tidak ada hubungan, gimana Bu? Nggak apa-apa. Nah, itu tadi, kemungkinan kalau tidak ada hubungannya, mungkin satu, tadi faktor perancunya atau moderatnya tadi tidak kita teliti, itu mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi, itu tetap kita bahas. Ya. Nah, oke, ini mah tidak akan Ibu jelasin ya, karena ini penelitian. Nah, contohnya ini nih. Jadi misalnya apa bahasanya? Ada hubungan antara quality of life dengan bla bla bla. Ada perbedaan antara ini dan ini. Jadi biasanya digunakan adalah penyusunan hipotesis non-direksional ya. Kalau direksional ini dia pakai bahasa yang negatif-negatif, positif-positif. Semakin besar beban kerja, maka semakin rendah kualitas. Jadi ini negatif, ininya negatif. Biasanya yang digunakan non-direksional ya, lebih simpel dan membahas dari tema yang akan kita teliti. Nah, nanti akan muncullah HO dan HA. H0 atau HA atau HI. Jadi misalnya hipotesisnya adalah H0, berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Atau yang kita ambil adalah hipotesis HA atau H1. Ada hubungan antara faktor X dan Y. Itu adalah bahasa hipotesis. Ya, jadi sampai di sini silahkan kalian coba buat, karena ini harus kalian buat dulu biar kalian paham bagaimana sih teknis membuat kerangka konsep, kerangka teori, dan nanti menyimpulkan hipotesis, sehingga nanti pada saat kalian penelitian itu sudah tergambar polanya kalian mau penelitian seperti apa. Oke? Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mangga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan masuk ke forum diskusi e-learning. Ibu akan membaca pertanyaan kalian melalui sana. Ibu akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.